Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dimas Arianto with NPM 244110033 from Management Class 24B, Teknokrat Indonesia University. Analisis struktural modal, kunci keseimbangan risiko dan pengembalian perusahaan. Struktural modal adalah perbandingan antara sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari utang atau debt dan yang kedua modal sendiri atau equity. Struktur modal menunjukkan bagaimana perusahaan membiayai aset dan operasinya. Yang kedua, pentingnya analisis struktur modal. Analisis struktur modal penting untuk menentukan tingkat risiko keuangan, menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban, menentukan biaya modal atau cost of capital. Yang terakhir, mencapai nilai perusahaan yang optimal. Selanjutnya ada hubungan risiko dan pengembalian. Utang tinggi akan risiko tinggi, potensi pengembalian tinggi. Modal sendiri tinggi, risiko lebih rendah dan pengembalian lebih stabil. Yang keempat ada komponen struktur modal. Pertama ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang dan yang memiliki beban bunga. Yang kedua ada modal sendiri atau equity, modal saham, laba ditahan dan tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga. Kelima ada teori struktur modal. Yang pertama ada teori tradisional, ada struktur modal optimal yang meminimalkan biaya modal. Selanjutnya ada teori Modigliani-Miller. Tanpa pajak, struktur modal tidak memengaruhi nilai perusahaan. Dengan pajak, utang memberi manfaat pajak atau tax shield. Ketiga ada pecking order theory. Perusahaan lebih memilih yang pertama dana internal atau yang kedua utang dan yang ketiga modal saham. Selanjutnya ada rasio struktur modal, debt to asset ratio atau DAR, mengukur proporsi aset yang dibiayai utang. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau DER, mengukur perbandingan utang dengan modal sendiri. Tiga ada long term debt to equity ratio, mengukur ketergantungan pada utang jangka panjang. Selanjutnya ada contoh analisis sederhana. Jika DER 1,5 artinya setiap 1 rupiah modal sendiri menjamin 1,5 utang. Risiko keuangan relatif tinggi, tetapi potensi pengembalian juga meningkat. Selanjutnya ada dampak struktur modal terhadap perusahaan. Ada dampak positif utang. Yang pertama penghematan pajak, yang kedua meningkatkan retur pemegang saham. Dampak negatifnya beban bunga tetap dan resiko kebangkrutan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama stabilitas penjualan, struktur aset, tingkat pertumbuhan, kondisi pasar modal, dan yang terakhir kebijakan manajemen. Yang di sini saya ambil kesimpulan adalah struktur modal menentukan keseimbangan risiko dan pengembalian. Tidak ada struktur modal yang sama untuk semua perusahaan. Dan yang terakhir, struktur modal optimal meningkatkan nilai perusahaan. In closing, we can conclude that the material we have presented play a vital role in enhancing our understanding of the concept discussed and their real-world application. By understanding this material, we are expected to think more critical and make better decisions in the future. We recognize that this presentation still has limitations. Therefore, we welcome constructive criticism and suggestions. We hope this material has been
beneficial to all of us. That is all from us. We apologize for any errors that may have occurred. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.